Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerak. Perkenalkan, nama saya Dina Harisandi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten. Dalam demonstrasi kontekstual ini, tujuan pembelajaran khusus adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Peran anggota dalam demonstrasi kontekstual kelompok kami yaitu saya, Dina Harisandi sebagai supervisor, kedua Yoga Prastia sebagai coach, ketiga Siti Wahyuni sebagai coach, dan yang keempat Arif Fikrian sebagai pengamat. Berikut praktik coaching dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dina. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini, Pak Yoga? Alhamdulillah baik, Bu. Selamat pagi juga. Alhamdulillah. Untuk hari ini Pak Yoga ingin saya supervisor Pak Yoga tentang Pak Yoga melakukan coaching, Pak Yoga menjadi coach dan nanti melakukan coaching dengan Koaji. Begitu ya Pak ya? Ya, Bu. Oke. Baik, sebelum saya memulai supervisi saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian yang berkaitan dengan kegiatan supervisi coaching ya Pak. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, bagaimana coach nanti merespon coaching. Dan yang keempat, proses coaching menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Pak, jadi ada beberapa rubrik penilaian. Siap Pak? Baik, Bu. Untuk rubrik penilaiannya akan saya cermati, saya akan amati baik-baik supaya nanti bisa berjalan dengan lancar kepada anak-anak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Yoga berkaitan dengan kompetensi coaching. Kan ada 3 ya Pak, yaitu prinsip, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, mana yang ingin Bapak saya bantu kembangkan? Oh iya, Bu. Dari ketiga itu mendengarkan aktif, Bu. Oke, mendengarkan aktif ya Pak. Berarti untuk ketiga kompetensi tadi, kompetensi yang ingin Bapak lebih spesifik dikembangkan dan saya observasi adalah mendengarkan aktif. Begitu ya Pak Yoga ya? Ya, Bu. Pertanyaan selanjutnya ya Pak Yoga, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dalam proses coaching kali ini Pak Yoga? Indikatornya. Untuk indikator yang ingin dicapai ya tentang pengembangan nanti Bu coaching saya dengan positif, Bu. Oke. Pengembangan coaching Pak Yoga dengan nanti coachingnya ya Bu Siti. Mungkin nanti indikatornya coachingnya agar mendapatkan apa ya Pak untuk proses coachingnya ini? Uh, untuk mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang nanti Bu Siti hadapi ataupun Bu Siti alami dalam pembelajaran. Oke, berarti indikatornya tadi Pak Yoga ingin agar coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ya, Bu. coach. Oke, baik Ya. Pak. Terima kasih untuk kegiatan prasupervisi kali ini. Semoga kegiatan coaching Bapak Yoga antara coach dan coach bisa berjalan dengan lancar sehingga indikator yang Bapak Yoga tadi sampaikan bisa terwujud. Monggo silakan untuk kegiatan selanjutnya yaitu observasi. Terima kasih Pak. Monggo. Oh.
Ya, untuk kegiatan selanjutnya berarti saya melakukan coaching dengan Bu Siti. Nggih. Sebelumnya, Assalamualaikum Bu Siti, selamat pagi. Bagaimana kabarnya dengan hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah kabar saya lumayan baik. Namun ada sedikit ini Pak yang mengganjal dalam diri saya. Apakah itu, Bu? Ini loh Pak, saya tuh punya sedikit masalah gitu di kelas saya. Alhamdulillah ya Bu, jika kabarnya baik. Terus tadi Ibu ada sedikit ganjalan Bu ya, terkait kegiatan yang ada di kelas Ibu ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Siti sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Terus tujuan yang kita akan bicarakan tadi Bu Siti sudah sedikit terkait permasalahan yang mengganjal di pembelajaran Bu Siti ya. Mungkin mungkin bisa diterangkan sedikit Bu Siti. Ini loh Pak, saya tuh di kelas itu punya murid itu jumlahnya 12 anak. Kemudian ada 3 anak itu dalam hal baca tulisnya itu masih kurang. Mereka itu sering kurang tuh, jadi terlambat, punya keterlambatan belajar dalam hal baca tulis, sehingga sering tertinggal dengan teman-temannya. Ya, terus Bu Siti. Sebenarnya saya bingung ya untuk mengatasi hal itu, tetapi saya bagaimana terus selalu berusaha supaya anak itu tidak tertinggal jauh dari teman-teman yang lain. Ya seperti mulai dari pendekatan personal seperti itu. Oh iya iya. Iya. Terima kasih Bu Siti. Jadi pada pagi hari ini ya Bu Siti akan diskusi tentang hambatan yang terjadi dalam proses pembelajaran ya terkait anak-anak Ibu yang melakukan pembelajaran tapi keterlambatan dalam membaca dan menulis ya supaya nanti mendapatkan solusi terbaik yang akan diharapkan ya. Terus untuk selanjutnya baik sekali ya Bu Siti, dalam pembelajaran yang Bu Siti lakukan, apakah hambatan tersebut ataupun ada penerapan yang dibutuhkan untuk mewujudkan ide-ide tersebut? Ada Pak, jadi untuk caranya untuk mengatasi anak tersebut itu saya harus punya upaya atau punya usaha untuk bagaimana mengajak anak itu belajar secara individual, saya dekati secara personal seperti itu Pak, supaya dia tidak tertinggal jauh dengan teman-teman yang lain. Karena kalau dibiarkan begitu saja itu ketinggalan gitu Pak. Ya, bagus sekali Bu Siti ya. Berarti sudah menerapkan tentang rencana yang akan dilakukan ya. Berarti kira-kira dari kegiatan tersebut rencana apa yang diterapkan untuk supaya mengatasi anak tersebut tidak terlambat dalam membaca dan menulis? Akan saya dekati satu-satu ya Pak. Kemudian seperti les gitu, les privat gitu Pak. Jadi supaya ada harus punya waktu khusus tersendiri untuk anak itu, saya dekati, kemudian saya ajari secara langsung. Itu tentunya setelah yang anak-anak yang lain sudah terpenuhi dulu kebutuhannya, kemudian baru saya mendekati anak tersebut. Kemudian kadang itu saya juga minta ke teman yang dekat dengan dia supaya ikut membantu, supaya dia tidak merasa kesulitan dalam kegiatan belajar di kelas. Luar biasa sekali ya yang sudah Ibu Siti lakukan terkait kegiatan mengajari membaca dan menulis anak-anak ya, sehingga anak-anak bisa lebih memahami dan melaksanakannya ya Bu ya. Oh ya, kira-kira kegiatan tersebut sudah dimulai dilakukan atau akan dilaksanakan kira-kira kapan?
Mungkin setelah ini ya Pak, setelah ini akan saya coba lakukan. Pak, kemarin sebenarnya sudah sih, tapi mungkin kurang lebih harus ditambah lagi waktunya itu Pak. Namun akan secepatnya saya terapkan. Oh iya, luar biasa Bu ya, semoga bisa terlaksana dengan baik Bu ya, dan tanpa ada. Terus menurut Ibu ukuran keberhasilan dari rencana Ibu itu sendiri bagaimana yang dirasakan jika ide itu dirasa berhasil? Menurut saya penerapan ide saya berhasil itu kalau anak itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan lancar seperti teman-temannya yang lain, tidak tertinggal jauh gitu Pak. Paling tidak ya bisa mengikuti dengan meskipun agak sedikit terlambat tetapi bisa mengikutinya seperti itu Pak. Jadi untuk penilaian itu kita bisa misalnya mengerjakan ulangan ya anak bisa mengerjakan sampai selesai seperti itu Pak. Terima kasih, bagus sekali ya Bu Siti. Dengan begitu siswa dari Bu Siti dapat belajar dan membaca menulis dengan baik ya. Kira-kira komitmen yang Ibu akan terapkan dalam rencana ini bagaimana? Untuk kedepannya mungkin akan lebih sering saya dekati anak tersebut ya Pak. Kemudian diajak berlatih mungkin dengan ada tambahan waktu untuk belajar tentang baca dan tulis. Ada waktu tersendiri mungkin Pak untuk anak itu. Baik Bu, dari kegiatan yang kita lakukan tadi ya, saya tadi belum mendengarkan sedikit tentang penjelasan Ibu terkait siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam melakukan komitmen tersebut ataupun ide gagasan tersebut. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail begitu. Ya, jadi ada rekan saya yang bisa membantu untuk mengatasi masalah tersebut yang sama-sama mengajar di kelas ya Pak. Ada guru mapel, ada guru PAI, dan juga ada guru PJOK. Meskipun PJOK kebanyakan praktek, tetapi kadang kan ada tes untuk pengetahuan ya Pak ya. Jadi mungkin saya bisa minta bantuan dari guru mapel yang lain untuk mendekati anak secara personal dan ikut membimbing anak supaya tidak terlambat dalam hal baca dan menulis. Gitu Pak. Sangat luar biasa sekali Bu tentang coaching kita pada pagi hari ini ya. Satu kali lagi Bu, pertanyaan Bu mungkin Pak, monggo. pertanyaan terakhir Bu dari saya, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pagi hari dari sesi kita coaching? Ya, alhamdulillah sekali Pak. Setelah kegiatan coaching yang kita laksanakan ini, saya menjadi sedikit lega, mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Dan untuk mengatasi anak saya yang terlambat dalam hal baca tulis, saya bisa berkolaborasi dengan guru mapel yang lain. Terima kasih ya Pak sudah diberikan waktu untuk bercoaching hari ini. Ya, terima kasih Bu Siti. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini ya bisa terwujud dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Sampai jumpa pada kegiatan coaching selanjutnya ya. Semoga hasilnya bisa Ibu sampaikan dengan baik dan bisa diaplikasikan ke anak-anak. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pengamat bisa untuk menyampaikan apa yang sudah diamati dari proses coaching antara coach dan coachee Pak Yoga dan Bu Siti. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif, selaku pengamat dari coaching yang sudah dilaksanakan pada pagi hari ini. Peran Pak Yoga yaitu sebagai coach dan Bu Siti Wahyuni sebagai coaching. Dari apa yang saya amati, peran Pak Yoga dengan
Bu Siti sudah sesuai dengan perannya masing-masing, di mana Pak Yoga sudah menerapkan alur tirta. Yang pertama yaitu menanyakan tujuan dari pertemuan yang dilakukan antara Pak Yoga dengan Bu Siti, dan Bu Siti menyampaikan bahwa ada permasalahan dari peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam membaca. Kemudian Pak Yoga juga sudah menanyakan identifikasi mengapa Bu Siti peserta didik Bu Siti mengalami kesulitan dalam membaca, yaitu sudah dijelaskan tadi bahwa mengalami gangguan atau keterlambatan dalam membaca dan menulis. Kemudian pada tahap rencana aksi, Pak Yoga sudah menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Bu Siti dari permasalahan tersebut. Bu Siti menjawab sudah memiliki program, yaitu bimbingan khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan membaca dengan bimbingan personal, dan bantuan teman yang dekat untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan tersebut. Kemudian setelah rencana aksi yang dilakukan oleh Bu Siti, dari coaching tadi sudah disampaikan apa tanggung jawab dari langkah-langkah yang akan diterapkan Bu Siti, yaitu Bu Siti sudah akan melaksanakan secepat mungkin setelah coaching ini proses bimbingan yang dilakukan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan tersebut, sehingga peserta didik tersebut bisa diatasi secara cepat dan bisa mengikuti pembelajaran yang dilakukan di kelasnya oleh Bu Siti. Dengan siapa Bu Siti melakukannya tadi juga sudah disampaikan, yaitu dengan rekan kerja yang membantu untuk percepatan bagi siswa yang mengalami kesulitan tersebut. Kemudian dari alur tirta tersebut, dari apa yang saya amati, di awal Bu Siti menyampaikan mengalami keluh kesah dari permasalahannya. Setelah akhir coaching tersebut, Bu Siti sudah menemukan solusi bagaimana Bu Siti memperoleh langkah-langkah dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan. Sehingga peran coach dari Pak Yoga sudah sesuai dengan alur tirta yang dilaksanakan. Terima kasih, itu pengamatan dari saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif atas pengamatan yang telah dilakukan dalam coaching kali ini. Baik, saya lanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pasca observasi. Sudah siap Pak Yoga? Siap, Bu. Terima kasih, luar biasa. Saya apresiasi kegiatan coaching antara Pak Yoga dengan Bu Siti Wahyuni tadi sudah sangat baik. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Yoga berkaitan dengan proses coaching yang sudah dilakukan tadi. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya sudah berusaha menjalankan kegiatan coaching dengan alur tirta sesuai dengan kemampuan saya dan juga berusaha sebaik mungkin. Tadi kan Pak Yoga sudah menyampaikan indikator yang akan didapatkan pada proses coaching kali ini. Terkait dengan indikator yang telah diinginkan yang sudah dibahas sebelumnya pada tahap observasi, apakah sudah didapatkan, sudah tercapai atau belum begitu Pak? Dalam kegiatan yang tadi sudah dilakukan, Bu, coaching antara saya dengan Bu Siti menggunakan alur tirta dalam tujuan indikatornya sudah tercapai, Bu, dengan cara tadi aktif mendengarkan permasalahan yang Ibu Siti utarakan, terus nanti dari hasil mendengar tadi alhamdulillah didapatkan Siti bisa
mendapatkan pengajaran yang lebih baik bagi anak-anaknya yang mengalami keterlambatan dalam membaca dan menulis nanti. Oke, baik. Berarti indikator yaitu positif mendapatkan solusi dari permasalahannya sudah tercapai ya, Iya. Pak. Kemudian saya ingin membacakan catatan dari saya selama kegiatan coaching tadi ya, Pak. Oke, yang pertama, kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu tadi terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah terpenuhi semua. Kemudian yang kedua, dari hal tersebut, Bapak Yoga sudah mendengarkan aktif, merespon coaching sesuai dengan penjelasan dari coaching. Yang ketiga, dari kegiatan coaching tadi, Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali permasalahan yang dialami coaching. Jadi permasalahan coaching tersebut mendapatkan solusi yang terrealisasikan dengan indikator yang sudah Bapak Yoga tadi sudah tercapai. Dan yang terakhir, yang keempat, catatan dari saya, kegiatan tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu catatan dari saya, Pak Yoga. Baik Bu, terima kasih. Nanti lebih ke depannya saya akan fokus lagi terhadap kompetensi-kompetensi yang saya kembangkan terkait indikator yang saya inginkan dapat melakukan kegiatan coaching dengan sangat lancar dan lebih baik lagi. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak Yoga. Kompetensi Iya. apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini, Pak? Dari saya sendiri ya ingin memahami lagi Bu proses coaching yang lebih baik lagi dari sebelumnya Bu, sehingga saya bisa lebih baik lagi melakukan kegiatan coaching selanjutnya, tidak hanya dengan Bu Siti tapi dengan teman-teman lainnya. Oke, terima kasih atas waktu dari Bapak Yoga. Semoga harapan Pak Yoga ke depannya untuk kegiatan coaching Pak Yoga menjadi lebih baik lagi dan semua kompetensi yang ingin dicapai Pak Yoga dapat terlaksana dengan menggunakan prinsip coaching. Terima kasih Pak Yoga. Sampai jumpa di lain waktu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.